Hai semua, assalamualaikum. Kemarin udah aku bagiin resep selai nanas untuk nastar, dan kali ini aku bagikan resep juga untuk nastarnya. Nah, ini tuh best seller banget ya di pakulan aku, dan tahun ini aku udah close order untuk orderan lebaran tahun ini. Langkah pertama, di sini saya sudah menyiapkan 350 gram margarin yang saya campur dengan 25 gram butter. Kemudian kita tambahkan 30 gram gula halus. Di sini aku pakai gula pasir yang di blender. Selanjutnya semua bahan ini kita aduk-aduk dengan whisker sampai semuanya tercampur rata. Nah, kira-kira seperti ini ya. Ini sudah cukup tercampur rata semuanya. Langkah selanjutnya kita tambahkan 3 butir kuning telur. Nah, ini kita masukkan bertahap ya. Kita masukkan 1 atau 2 butir terlebih dahulu, dan lanjut kita aduk-aduk kembali dengan whisker sampai semuanya tercampur rata. Dan lanjutkan lagi kita masukkan telur atau kuning telurnya ya. Kita masukkan semuanya. Dan lanjut kita aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, selanjutnya kita aduk dengan spatula seperti ini untuk memastikan semuanya sudah tercampur rata. Selanjutnya kita tambahkan 500 gram tepung terigu. Di sini saya pakai tepung terigu protein rendah atau bisa juga pakai protein sedang ya. Tapi di sini saya recommended atau rekomendasiin pakai tepung terigu protein rendah. Dan selanjutnya kita tambahkan 30 gram maizena, 40 gram susu bubuk, dan juga setengah sendok teh vanili bubuk atau bisa juga pakai vanili cair. Dan semuanya kita aduk-aduk kembali dengan spatula sampai tercampur rata. Dan untuk tepungnya tadi kita masukkan secara bertahap ya, sambil diaduk-aduk, dan ini kita masukkan lagi untuk sisa dari tepungnya. Dan lanjut kita aduk-aduk kembali dengan spatula sampai semuanya tercampur rata. Dan lanjut supaya benar-benar tercampur rata, di sini saya akan menguleninya dengan tangan. Pastikan tangannya sudah bersih, sudah cuci tangan terlebih dahulu. Dan lanjut kita uleni sampai benar-benar kalis atau bisa dibentuk. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kita coba seperti ini. Nah, ini udah kalis, ini udah bisa dibentuk ya. Dan lanjut di sini saya akan ambil dulu perbagian atau perbulatannya itu pakai sendok takar seperti ini, berukuran sendoknya 7,5 gram atau disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Tapi ini cukup atau pas untuk ukuran nastarnya. Nah, ini untuk selainya yang di video sebelumnya udah aku bagikan untuk resepnya. Nah, ini udah siap ya untuk kita pakai untuk selainya, dan di sini saya sudah menyiapkan loyang. Dan untuk loyangnya itu tidak perlu dioles dengan apa-apa ya, cukup seperti ini aja. Dan selanjutnya kita ambil satu bagian adonan yang sudah kita bentuk tadi, dan jangan lupa sambil ditutup ya untuk adonannya supaya tidak kering. Dan kita ambil untuk isian selainya dengan tusuk gigi seperti ini ya teman-teman. Dan lanjut kita bulat-bulatkan lagi sampai benar-benar bulat seperti ini. Seperti ini ya. Kemudian bisa kita susun di dalam atau di atas loyangnya. Dan untuk caranya sama, kita ambil satu bagian adonan, kemudian kita pipihkan untuk kita taruh selai di bagian tengahnya, dan kita rapatkan sampai benar-benar rapat. Dan lanjutkan lagi kita pulung-pulung atau kita bulatkan sampai benar-benar bulat sempurna seperti ini. Nah, gampang banget ya. Lakukan sampai selesai, sampai semua adonannya habis. Nah, kalau sudah kita bulat-bulatkan, selanjutnya di sini saya sudah memanaskan oven kurang lebih selama 10 menit dengan suhu 130 derajat Celcius. Untuk oven listrik panggang dengan suhu 130 derajat Celcius api atas bawah kurang lebih selama 30 sampai 35 menit. Dan untuk oven tangkring panggang dengan api sedang cenderung kecil, dan untuk waktunya itu sama ya, 30 sampai 35 menit. Dan di tengah waktu pemanggangan di sini akan aku tukar posisi loyangnya ya teman-teman.
Nah, seperti ini. Atau untuk waktunya pemanggangan itu bisa disesuaikan dengan oven kalian masing-masing, karena biasanya setiap oven itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Nah, kira-kira seperti ini ya. Ini sudah cukup kita panggang dan bisa kita keluarkan untuk semua nastar di dalam loyangnya. Dan kita lanjutkan lagi panggang untuk adonan berikutnya sampai selesai. Dan sambil menunggu semua adonannya kita panggang di panggangan proses yang pertama. Kemudian di sini kita sambil membuat untuk olesannya ya. Di sini aku pakai 3 butir kuning telur yang ditambahkan dengan 2 sendok makan minyak goreng, dan kita tambahkan juga pewarna kuning tua kurang lebih 5-6 tetes atau disesuaikan dengan selera masing-masing. Kemudian aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Nah, kira-kira seperti ini sudah siap untuk kita jadikan olesan. Dan untuk nastar yang sudah kita panggang tadi, kemudian kita oles, dan sebelum dioles ini kita tunggu sampai suhu ruang ya teman-teman. Jadi jangan kita oles sewaktu masih panas supaya hasilnya itu benar-benar mulus, anti retak. Nah, di sini kita oles seperti ini sampai merata, dan kali ini aku olesnya itu cukup 1 kali aja, tapi agak tebal gitu ya teman-teman. Tapi kalau kalian suka oles 2 kali supaya lebih terlihat glowing banget gitu juga nggak apa-apa, tapi menurut aku ini udah cukup ya. Nah, kira-kira seperti ini. Dan ini kita tunggu dulu sampai agak kering, baru kita oven lagi supaya bagian atasnya itu tidak retak ya teman-teman. Ini udah agak kering, baru kita oven kembali, ditaruh di bagian rak bawah dengan suhu 100 derajat Celcius, dan ini cukup dengan api bawah saja ya, kurang lebih selama 15 menit atau sampai bagian atasnya itu kering. Nah, seperti ini bagian atasnya udah kering ya teman-teman. Bisa kita lihat. Nah, ini tuh cantik banget glowing, dan bagian bawahnya udah benar-benar matang sempurna kayak gini. Udah kecoklatan. Dan selanjutnya di sini bisa kita lanjutkan lagi untuk mengoven adonan berikutnya sampai selesai. Nah, ini dia sebagian udah selesai aku panggang, hasilnya cantik-cantik banget. Di sini aku udah siapin toples persegi panjang, karena tahun ini aku upgrade toplesnya ya teman-teman, pakai toples persegi panjang seperti ini, lebih premium tentunya, dan isinya juga lebih banyak. Dan lanjut bisa kita susun untuk nastarnya, kita susun, dan ini tuh ukuran toplesnya itu 500 gram ya teman-teman. Kita susun sampai penuh. Buat kalian yang mau tahu juga atau mau beli juga untuk toples seperti ini, atau bahan-bahan yang aku pakai atau peralatan yang aku pakai, nanti akan aku cantumkan link pembeliannya di kolom deskripsi. Nah, ini dia hasilnya ya, ada 2 toples lebih. Nah, ini sebenarnya 2 toples lebih setengah gitu ya teman-teman, tapi karena tadi anakku minta, jadi ya udah nggak apa-apa. Dan lanjut di sini aku mau tutup pakai selotip. Tapi di sini aku mau cari-cari dulu, siapa tahu ada juga yang bisa pakai plastik yang kita panaskan pakai gun gitu ya teman, atau pakai yang pemanas itu. Aku hot gun itu ya. Tahun kemarin aku pakai hot gun, tapi tahun ini karena aku ganti toples, jadi aku belum nemu plastik yang pas untuk toples aku di tahun ini. Tapi nggak apa-apa, ini juga bagus. Yang penting nanti di bagian ujung selotipnya itu kita beri tanda ya, supaya customer kita itu nggak kebingungan saat buka toplesnya. Kemudian kita tempelkan juga stiker jualan kita supaya lebih cantik dan lebih menambah harga jual. Nah, ini dia hasilnya ya, bener-bener cantik banget. Insya Allah rasanya ini enak banget ya teman-teman. Ngeprul ini walaupun ekonomis, tapi rasanya bener-bener fantastis. Alhamdulillah untuk tahun ini untuk nastar sudah tembus 100-an toples lebih ya. Jadi aku udah close order karena aku ada 8 macam kue yang aku jual di tahun ini. Udah tembus 300-an lebih ya, alhamdulillah. Jadi aku udah close order untuk berbagai macam kue keringnya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Mohon maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.